Ya namanya politik. Saya menyebutnya tobong ketoprak. Ahmad Albar menyebutnya dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Nah, cerita perpipresan Indonesia bisa saja berubah. Kan masih dalam dinamika. Jadi jangan mutlak-mutlakan deh di politik. Ikuti saja dan pahami. Jadi kita tidak frustasi. Ya toh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, ada dinamika yang menarik dari proses pencapresan atau menuju Pilpres 2024. Semakin terbuka, semakin dibuka, lembaga survei membuka diri, akhirnya nampak Ganjar ada di tempat buncit, ya. Ganjar ada di tempat buncit. Konsekuensi Ganjar ada di tempat buncit ini tentu saja PDIP tidak ingin kehilangan momen. Nah, ketika PDIP sudah berpisah dengan Gerindra, dengan Prabowo, salah satu yang mungkin bisa untuk membangun harapan PDIP adalah bagaimana bisa menggandeng Anies Baswedan. Karena dengan Anies Baswedan, PDIP tentu saja jauh lebih punya kesempatan untuk memperoleh posisi dalam pemerintahan. Paling tidak RI 2, karena Anies tentu saja RI 1, paling tidak RI 2. Dan siapakah yang akan menjadi RI 2 dari PDIP? Siapa lagi? Ganjar, ya ndak lah. Tentu saja yang selama ini sudah mengkritik Ganjar, tentu saja bukan Ganjar, tapi Puan Maharani. Kan memang belum definitif, ya. Nah, jika Puan Maharani yang maju mendampingi Anies, ini sebuah kenyataan yang luar biasa. Kembali cucu-cucu dari para pendiri bangsa ini bergabung. Cucu Soekarno dan cucu A.R. Baswedan bergabung untuk membangun negeri. Kerelaan Puan Maharani untuk menjadi RI 2 atau orang kedua, ini tentu saja satu hal yang harus dilakukan. Karena memang Anies sudah diplotkan untuk RI 1. Tinggal RI 2-nya. Dan
Puan Maharani bisa memiliki kesempatan daripada hilang sama sekali dengan mengusung Ganjar. Ya toh? Nah, proses terus berlanjut. Pendekatan pun dilakukan. Tentu saja melalui AHY, karena AHY kalau saya lihat memang sangat mendukung Anies, ya, sangat mendukung Anies. Nah, jadi yang selama ini disangka AHY atau Puan merebut AHY bisa kebalikan. Sebetulnya AHY memperlancar langkah bersatunya Puan dengan Anies Baswedan. Hah? Kaget toh? Nah, kalau itu memang bisa bikin kaget, ya, apalagi mereka yang selama ini mendiskreditkan Anies Baswedan. Tapi saya secara pribadi sangat ingin bersatunya berbagai komponen bangsa yang memiliki latar belakang sejarah yang luar biasa. Anak-anak para pendiri bangsa itu bersatu untuk bersama-sama, ya, meskipun berbeda, ya, karena memang kita memang Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. Meskipun Puan nasionalis, Anies agamis, nah itu, tetapi Puan juga merasa sebagai bangga menjadi orang Muhammadiyah. Anies juga turunan Muhammadiyah, jadi sangat pas tuh, ya, sangat pas. Saya yakin proses yang dikatalisa oleh AHY ini bisa jadi kenyataan. Jadi saya melihat AHY sebagai katalisa untuk menyatukan Puan dan Anies. Nah, jika seperti itu, ya lebih kuat untuk melawan Prabowo, ya kan, jadi lawannya Prabowo. Karena Ganjar disingkirkan karena memang kata Puan, Ganjar juga tidak berprestasi. Kan seperti itu. Waktu itu DPP kan menganggap bahwa gimana sih Jawa Tengah ini, ya kan? Jawa Tengah itu kok seperti itu, ya. Kasus Wadas juga kelihatan pro oligarki, pro kapitalis. Kemudian berbagai pembangunan Jawa Tengah nampak, dan saya sebagai orang Jawa Tengah juga tahu bagaimana kondisi yang kami alami di Jawa Tengah. Nah, kritik-kritik Puan itu dulu memang saya juga angkat, ya kan, ketika saya bilang politik itu topong ketoprak, ya, dan momen tepat Puan untuk menggeser Ganjar itu juga terjadi karena faktanya memang Ganjar tersingkir dari menjadi peringkat buncit, menjadi tingkat buncit. Nah, oleh karena itu sebaiknya proses-proses ini perlu dilakukan lebih intensif lagi, dan sehingga tidak menjadi semacam sekarang ini, ya, seperti semacam ini, ya. Banyak spekulasi, dan saya berspekulasi sebetulnya ada persiapan untuk menyatukan Puan dan Anies Baswedan melalui pendekatan dengan AHY, dengan koalisi perubahan melalui AHY, melalui Demokrat, dan orang-orang lain nganggapnya macam-macam deh. Jadi bisa kenapa? Jadi kemungkinan terjadi adalah itu. Dan kalau itu yang terjadi dan betul-betul kemudian terrealisir, tentu saja akan membuat konstelasi
perpolitikan dengan dinamika perpolitikan yang semakin menarik. Kita tunggu saja tanggal mainnya dan apa yang dilakukan Demokrat terhadap cawapres yang selalu mendesak adalah bagian dari dinamika, bagian dari dinamika agar yang lain itu kok begitu ya, padahal di belakang itu mereka saling senyum-senyum ya, karena memang kalau alasan dari Nasdem kan Anies mau naik haji, ya tentu saja Demokrat tahu mau naik haji itu kan sangat sesuatu yang harus didahulukan, dan mereka pun tahu dengan naik haji itu insya Allah Anies dengan doa-doa di tempat-tempat yang mustajab insya Allah akan lebih memberikan berkah pada bangsa ini, memberikan berkah bagi bangsa ini ke depannya. Karena peristiwa haji itu sering dijadikan juga oleh para pejuang bangsa untuk membangkitkan spirit nasionalnya, untuk mewujudkan patriotismenya dengan tentu saja doa-doa mustajab yang itu dikabulkan mengusir penjajah. Meskipun hanya bambu runcing, tetapi wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Meskipun jadi kita sangat yakin itu bahwa bukan kamu yang melempar, bukan kamu yang menoncokkan bambu runcing, tapi Allah lah yang menjadikannya bisa menusuk dan melemahkan penjajah yang persenjataannya jauh lebih modern. Itu ya, jadi saya yakin Demokrat juga tahu kok ya, apalagi Demokrat juga Pak SBY adalah orang yang juga seorang muslim yang baik ya, yang tekun ibadahnya. Saya yakin tahu. Jadi itu hanyalah untuk dinamika politik yang ada. Semua sudah paham bahwa mudah-mudahan dengan naik hajinya Anies nanti bisa berdoa secara mustajab, dan terutama juga dengan istikharah, mudah-mudahan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih bagus, mendapatkan haji mabrur. Kalau beliau mendapatkan haji mabrur, insya Allah menjadi presiden yang mabrur, presiden yang penuh dengan kebaikan. Itu juga saya yakin Demokrat tahu. Jadi walaupun mendesak, tapi sesungguhnya juga ya baguslah untuk rame-rame, apalagi dengan pertemuan dengan Puan. Kalau dengan pertemuan dengan Puan betul-betul menyatukan Puan dan Anies Baswedan, para buzzer, para pendukung Ganjar bisa kelimpungan. Karena memang ya kan masih dinamika politik, belum definitif. Ini loh calon dari PDIP baru dicalonkan, belum didaftarkan. Atau udah didaftarkan ya? Ya wallahu alam. Yang penting bisa saja satu saat berganti, karena dinamika politik menunjukkan Ganjar semakin tersingkir. Ya banyak hal ya. Banyak kelemahan-kelemahan Ganjar yang memang membuatnya terhenti langkahnya. Itu kan sudah saya katakan, ya kan? Anda bisa melihatnya bahwa ruang tembak di Ganjar itu terbuka banyak, sehingga bisa dengan dor kelepak, begitu.
eh, sekali lagi, dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Politik ini topong ketoprak, ceritanya bisa dibuat. Mereka hanyalah wayang yang melakukan perintah dalang yang kuasa. Perintah dalang yang kuasa. Mereka hanya melakukan yang diskenariokan atau yang diatur oleh dalang-dalang mereka. Demikianlah pembicaraan kita pagi hari ini terkait dengan dinamika politik nasional yang saya menempatkan apa yang terjadi antara AHY dan pertemuan dengan Puan hanyalah merupakan katalisa untuk menyatukan Puan dan Anies. Bagaimana kenyataannya? Ya kita lihat saja nanti. Yang penting kita harus semakin cerdas dalam politik. Karena cerdas politik akan buat Indonesia lebih baik. Hanya dengan cerdas politik Indonesia akan menjadi lebih baik. Untuk cerdas, tonton terus Guru Bangsa Channel. Channel yang memang mencerdaskan kehidupan bangsa. No hoax, no fitnah, no namimah. Tak ada hoax, tidak ada fitnah, tidak ada namimah. Tidak ada adu domba, adu domba, adu domba, domba diadu-adu. Demikian kata Rhoma Irama dalam lagunya Adu Domba. Bila ada kaca yang pecah, jangan disimpan dalam hati. Salah. Bila ada kaca yang pecah, jangan disimpan di lemari. Bila ada kata yang salah, please deh, jangan disimpan dalam hati. Kupat sayure santen, pilih lepat kula nyuwun pangapunten. Maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Allahu Akbar.